2,5 meter. Di mana para pengunjung, singa putih bukanlah singa albino tetapi warna putih. Bergabung bersama kita di kesempatan sore hari ini. Apa yang akan dilakukan oleh para harimau di para pengunjung? Dan kita lihat bersama harimau ini mencoba mengintai mangsanya dari kejauhan. Nah, para pengunjung kita lihat 1, 2, 3 dan aja. Waduh Bapak Ibu yang di sebelah kanan hati-hati ya. Kalau seandainya tiba-tiba saja harimau loncat dalam bentuk Anda bagaimana? Biasanya sih mencari orang yang pakai baju berwarna putih. Waduh, hati-hati yang baju putih ya. Kira-kira harimaunya mau loncat apa turun aja nih? Wah, turun ya Bapak Ibu, jadi aman ya. Kita lihat bersama dengan tubuhnya yang sangat runcing, harimau ini mencengkram batang pohon dengan sangat keras sekali. Perlahan tapi pasti, dan sesaat lagi harimau akan mendapat dengan sempurna. Wow, luar biasa para pengunjung, perangkat yang cukup menegangkan ya. Harimau keluar mengintai mangsanya dan saat ini langsung memanjat pohon. Nah, Bapak Ibu Anda tidak perlu khawatir ya. Di sini harimau hanya memperagakan suatu mereka terdesak bermangsa mengejar mangsanya seperti hanya jenis monyet ekor panjang ataupun jenis primata besar. Jadi hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 detik saja harimau mampu memanjat pohon dengan ketinggian 9 meter. Di mana para pengunjung, harimau benggala merupakan harimau terbesar kedua setelah harimau Siberia yang beratnya bisa mencapai lebih dari 250 kg. Di mana para pengunjung, walaupun populasi di habitatasinya harimau benggala cukup banyak, tetapi mereka harus kita jaga ya, karena untuk menjaga kestabilan ekosistem. Di mana para pengunjung, harimau benggala dengan nama latin Panthera tigris, harimau yang berasal dari negara India, tetapi mereka tersebar di negara bagian seperti halnya Nepal, Bhutan hingga ke Bangladesh. Dan di Indonesia sendiri, Taman Safari Indonesia telah berhasil mengembangbiakan harimau benggala ini di luar habitat aslinya. Tentunya para pengunjung, perkenalkan satu ekor harimau benggala ini berjenis kelamin betina, saat ini usianya 11 tahun. Kami beri nama Siren Sungkar. Di usia ke 11 tahun ini, Siren Sungkar memiliki berat badan mencapai 105 kg dengan tinggi apabila berdiri tingginya bisa mencapai 1,5 meter. Di mana para pengunjung, walaupun populasi di habitat aslinya harimau benggala cukup banyak, tapi mereka harus kita jaga ya, karena untuk menjaga kestabilan ekosistem. Baik para pengunjung, setelah kita menyaksikan bagaimana begitu cepatnya harimau memanjat pohon, langsung saja para pengunjung, mari kita sambut kembali. Inilah dia harimau akan tampil untuk kalian. Wow, luar biasa para pengunjung, ada 2 ekor harimau sekaligus dan tidak lupa ditemani oleh kedua kiper kami. Taman Safari Indonesia sebagai objek wisata nasional ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga konservasi ex situ dan in situ, yaitu mengembangbiakan satwa-satwa yang saat ini keberadaannya terancam punah setelah kepunahan harimau Jawa dan harimau Bali yang habitat aslinya. Dan kini hanya tinggal harimau Sumatera saja satu-satunya milik Indonesia, dan saat ini pun keberadaannya terancam. Oleh karena itu, di sini kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk lebih peduli lagi terhadap kelangsungan hidup satwa-satwa langka, khususnya harimau Sumatera. Okay, ladies and gentlemen, before the tiger show start, let's introduce our big cats and beaver. Ada baiknya sebelum kami tampilkan untuk Anda. Tak kenal maka tak saya.
Yuk, kita kenalan dulu ya bersama dua ekor harimau dan kedua kiper kami. Di mana para pengunjung, harimau yang Anda saksikan ini juga merupakan hasil penangkaran di Taman Safari Bogor. Di posisi pertama, di sini ada kiper putra kami namanya Mas Musa. Halo Mas Musa. Wow, luar biasa. Dan kali ini Mas Musa ditemani oleh salah satu harimau dari spesies harimau benggala berjenis kelamin betina, saat ini usianya 1 tahun setengah. Kami beri nama Kelly. Selanjutnya di sini kiper putra kami, rekannya ada Mas Deden. Halo Mas Deden. Wow, luar biasa. Dan Mas Deden ini ditemani oleh salah satu harimau, masih harimau spesies harimau benggala. Harimau benggala ini berjenis kelamin jantan. Saat ini usianya sama 1 tahun setengah. Kami beri nama Kevin. Baiklah para pengunjung, untuk harimau dan kedua kiper kami, boleh dong kita berikan tepuk tangannya yang paling meriah. Luar biasa para pengunjung, tentunya terima kasih atas semangat tepuk tangan dari Anda. Sahabat satwa, perlu Anda ketahui bersama bahwa kaki belakang harimau ini lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya, sehingga memudahkan harimau ini untuk duduk menggunakan tumpuan kaki belakangnya saja. Seperti apa para pengunjung, kita lihat bersama, ada Kevin bersama Mas Den dan Kelly bersama Mas Musa di posisinya masing-masing. Tapi biar meriah, yuk kita berikan tepuk tangannya berirama. Cantik sekali Bapak Ibu, bisa melihat bagaimana harimau ini duduk menggunakan tumpuan kaki belakangnya saja. Akan tetapi kaki depan harimau ini juga disertai tubuh yang sangat runcing yang juga tajam, jadi memudahkan harimau untuk mencengkeram bahkan mencabik-cabik mangsanya. Di habitat aslinya, karnivora ini sering berburu mangsa seperti jenis rusa maupun babi hutan. Akan tetapi di sini kami memberikannya berupa daging-daging segar. Dalam satu harinya kami memberi sebanyak 5 hingga 6 kg daging segar. Bahkan para pengunjung, harimau di saat mereka menandai daerah teritorialnya bukan hanya menyemprotkan air seninya saja, membuang feses ataupun kotorannya. Terkadang harimau juga akan mencoba untuk mencakar batang pepohonan. Nah para pengunjung, seperti inilah kiper kami memperagakan bila mana harimau di saat mereka menandai daerah teritorialnya dengan cara mencakar batang pohon. Saat harimau ini mencakar-cakar batang pepohonan, bukan hanya menandai daerah kekuasaannya saja, akan tetapi sambil mengasah kuku harimau ini agar tetap runcing dan juga tajam. Kepada para pengunjung, seperti hanya jenis karnivora pada umumnya, harimau berkembang biak dengan cara kawin, mengandung, melahirkan hingga menyusui anaknya. Lama kandungan harimau 100 hingga 104 hari dan melahirkan 1 hingga 4 ekor anak harimau. Bahkan harimau juga dapat berlari dengan kecepatan 60 km per jam. Akan tetapi para pengunjung, kali ini kiper kami akan mencoba mengukur tingginya dari harimau ini. Kira-kira siapa yang paling tinggi ya para pengunjung? Ya Mas Musa bersama Kevin dan Mas Den bersama Kevin. Dan bersama para pengunjung, harimau pun dapat berdiri. Wow, luar biasa para pengunjung, ternyata di sini dua kiper kami kalah tingginya ya. Karena para pengunjung apabila sudah dewasa ini, harimau ini tingginya bisa mencapai 2 meter. Namun para pengunjung, setelah kita melihat bagaimana kiper kami mengukur tinggi dari harimau ini, dan kalau Anda mulai bersama ya para pengunjung, harimau juga memiliki tulang punggung yang sangat fleksibel, memudahkan mereka untuk berlari, memanjat, bahkan melompat. Dan menyediakan 2 bangku besar, di mana 2 bangku besar ini akan dilompati oleh harimau. Nah, para pengunjung sudah bersiap di sini, 2 bangku besar telah bersiap. Kali ini kiper kami akan memperagakan harimau waktu mereka berburu mangsa dengan cara melompat seperti di habitat aslinya. Dan Mas Musa bersama Kelly dan Mas Den bersama Kevin. Para pengunjung, dan di sini harimau pun akan melompat. Pada siap bagus difokuskan 1, 2, 3 dan wow, luar biasa pengunjung. Sekali lagi, ternyata para pengunjung bukan hanya melompat saja. Di sini kiper kami akan
memperagakan harimau di saat mereka melewati satu rintangan, yaitu salah satu kiper kami akan berdiri di tengah yang akan dilompati oleh harimau. Hati-hati Mas Deden dan Mas Busa diunjukkan ya. Sekali lagi Mas Busa luar biasa para pengunjung, sekali kalian. Biasanya para pengunjung zaman harimau waktu mereka melompat, bahkan di akreditasinya harimau ini mampu melompat sejauh 7 meter dengan ketinggian 5 meter hanya satu kali lompatan saja. Tinggalkan harimau sewaktu mereka berburu mangsa, dan para pengunjung pada bersama harimau di habitat aslinya sering diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena harimau ini memiliki harga jual yang cukup tinggi. Tetapi di sini kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk lebih peduli lagi terhadap langsung hidup satwa langka, khususnya harimau. Bahkan para pengunjung di bagus Raja Rimba, di sini katanya kiper kami mampu menjalin satu persahabatan dengan harimau ini. Waduh, Mas Deden, kira-kira satu persahabatannya dengan cara apa sih Mas Deden? Jabat tangan, emang harimau bisa berjabat tangan? Dicoba aja, Bapak Ibu, kira-kira kalau harimaunya jabat tangan bisa apa enggak nih? Waduh, bisa, tapi kita lihat dulu ya, bisa apa enggaknya. Dan di sini salah satu kiper kami akan mencoba menjalin satu persahabatan dengan cara berjabat tangan bersama harimau. Mas Deden, harimaunya yang mana nih kira-kira? Oh, yang ini dulu aja. Waduh, kalau begitu Mas Deden, siap ya. Di sini para pengunjung yang dinikmati namanya Kelly. Waduh, kira-kira bisa enggak ya di sini harimau menjalin satu persahabatan dengan cara berjabat tangan? Ayo Mas Deden, diputuskan di sini ada Kelly yang akan berjabat tangan bersama Mas Deden. Ada para pengunjung masih bersiapkan Mas Deden, ada bangkunya di depan. Dan kali ini Mas Musa di sebelah kanan aja nggak apa-apa. Dan kali ini Mas Musa di sini menjalin satu persahabatan dengan cara berjabat tangan. Salah satu kiper kami bersama harimau, salah satu berjabat tangan dengan para pengunjung. Jadi dia satu persahabatan bersama kiper kami dan berjabat tangan. Luar biasa para pengunjung, salah satu persahabatan kiper kami bersama harimau dengan tadi Bang Musir Raja Rimba mampu berjabat tangan. Dan para pengunjung, sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk lebih peduli lagi terhadap kelangsungan hidup satwa langka. Nah para pengunjung, waduh ada, kira-kira apa ya para pengunjung yang akan diberikan oleh kiper kami kepada 2 ekor harimau ini? Dan di sini ada Mas Deden bersama Ke dan Mas Musa bersama Kevin di posisinya masing-masing, dan harimau pun mengangkat kedua kaki depannya. Lagi nyusu. Ternyata para pengunjung di sini kiper kami memberikannya sebotol susu. Selain susunya yang sangat runcing, harimau juga memberikan senjatanya berupa taring yang sangat panjang. Apabila sudah dewasa, taring harimau bisa mencapai 7 hingga 10 cm dengan kekuatan gigitannya bisa mencapai 220 kg. Oke, Kelly dan juga Kevin, sepertinya sudah cukup dan selama respon kami berikan untuk Anda. Itu aja para pengunjung, salah satu kasih sayang kedua kiper kami yang akan memberikan sebotol susu. Namun sebotol susu ini bukan hanya sebagai reward ataupun hadiah saja ya, dan juga masukan gizi bagi satwa tersebut. Nah para pengunjung, untuk pelajaran selanjutnya kali ini satu kiper kami menyediakan satu bangku besar sebagai rintangan zaman harimau waktu mereka mendorongkan langsungnya dari arah depan. Nah para pengunjung melakukan di sini kiper kami menahan dorongan harimau sewaktu harimau ini mendorongkan kedua kiper kami. Sudah bersiap di posisinya masing-masing para pengunjung. Harimau mencoba bermain dan harimau bergerak. Lepas kali sekrama dan harimau, para pengunjung kiper kami masih dikejar. Kenapa yang akan terjadi? Waduh Mas, aduh Mas Musa, gak apa-apa ya, aman? Luar biasa, para berikan semangat tepuk tangannya yang paling meriah. Emang raja hutan ini ya. Itu dia para pengunjung dorongan harimau yang begitu kuat semua, kiper kami pun harus terpental. Dan tentunya para pengunjung di sini Kevin dan juga Kelly akan kami masukkan kembali untuk kedua kiper kami. Sekali lagi kita berikan tepuk tangannya yang paling meriah.
Akan tetapi, kami juga menakarkan jenis karnivora yang lainnya. Persembahan terakhir untuk Anda, mari kita sambut inilah dia, si Raja Savana. Sekali, gede banget sumpah. Lihatnya juga takut. Aduh. Luar biasa para pengunjung, sangat menggelegar sekali oleh auman dari singa sewaktu mereka berkomunikasi. Bahkan di habitat aslinya, auman singa bisa terdengar sejauh 5 km. Perkenalkan para pengunjung, satu ekor singa putih ini merupakan hasil penangkaran di Taman Safari Bogor berjenis kelamin jantan. Saat ini usianya 6 tahun. Kami beri nama Lionel Messi. Messi. Usia ke-6 tahun ini Lionel Messi memiliki berat badan kurang lebih hampir 200 kg dengan tinggi benar tingginya bisa mencapai 2,5 meter. Di mana para pengunjung, singa putih bukanlah singa albino, tetapi warna putih yang mereka miliki ini adalah pengaruh gen resesif yang mempengaruhi gen warna, seperti halnya juga pada harimau putih. Berbeda dengan harimau yang hidupnya soliter, singa hidupnya berkelompok yang dipimpin oleh singa jantan dan dinominasi oleh singa betina. Bahkan di saat berburu mangsa, singa betina lebih mendominasi karena singa betina ini selain memiliki postur tubuh yang lebih ideal, pergerakannya lebih lincah dibandingkan dengan singa jantan. Akan tetapi singa jantan juga memiliki peran penting dalam kelompoknya, yaitu untuk menjaga daerah teritorialnya dari serangan singa jantan yang lainnya. Bahwa di habitat aslinya, singa putih merupakan satwa langka dan Taman Safari Bogor telah berhasil mengembangbiakan singa putih ini. Yang perlu Anda ketahui, sekali mereka muda tidak akan pernah tercinta kembali. Save our planet and save our wildlife. Baiklah para pengunjung, itu adalah presentasi dari tamannya harimau dan juga singa putih sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Selamat sore, selamat berlibur kembali di Taman Safari Indonesia. See you next time. Bye bye. Besar banget. Jangan sampai punah ini. Baik para pengunjung, saya sudah perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya sebaiknya untuk tidak terburu-buru, harap mengecek kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Sekali lagi harap mengecek kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena di juga kami menyediakan 2 jalur akses pintu keluar, sebelah kiri dan juga sebelah kanan dari posisi luar. Untuk semuanya untuk selalu menjaga kebersihan sanitizer, buanglah sampah bekas makanan dan minuman Anda ke tempat sampah yang sudah banyak kami sediakan. Kita kembali ke yang bersih, sehat, dan serta nyaman dimanapun kita berada. Dan bagi para pengunjung yang membantu terhadap langsung hidup satwa-satwa kami di sebelah kiri panggung channel Jalibak, kami juga menyediakan kotak melindungi satwa. Sedikit dana yang Anda berikan pelatihan dan ikut serta dalam upaya pelindungan dan